Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Ibu akan mengajarkan anak-anak untuk belajar mengenai materi kelas 9 semester 1, bab 3, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Bagian 1 yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat. Pada video kali ini kita akan mengenal beberapa istilah penting dalam pewarisan sifat, yaitu diantaranya materi genetik, gen, DNA, RNA, alel, kromosom, genotip, fenotip, haploid, dan diploid. Apa saja ya makna dari istilah-istilah penting tersebut? Yuk saksikan video ini sampai selesai. Yuk coba kita amati beberapa teman-teman yang ada di sekitar kita. Tentunya kita akan mendapati banyak perbedaan ciri atau sifat. Mungkin kita akan di antara teman-teman kita memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, keriting atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat, ada pula yang memiliki wajah yang lonjong. Ada juga yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada juga yang sawo matang atau kecoklatan. Perbedaan tersebut dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwariskan dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Selanjutnya yaitu materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup disebut materi genetik. Materi genetik juga berperan penting dalam proses pewarisan sifat. Contohnya yaitu warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui ovum. Materi genetik dari ayah ibu akan bergabung melalui proses yang disebut fertilisasi. Oleh karena itu, adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Selanjutnya, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Gen adalah bagian dari DNA dan dapat mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup. Pada setiap inti makhluk hidup terdapat kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu DNA dan protein. Nah, DNA ini merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Nah, kelilitan DNA pada protein histon ini membentuk benang-benang kromatin. Benang kromatin ini akan memadat membentuk kromosom yang terdapat dalam inti sel. Selanjutnya, struktur DNA dan RNA.
Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian Maurice Lincoln dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Franz Lincoln dan James Watkins mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti bentuk untaian ganda yang berbentuk heliks atau bentuk ulir. Perlu diketahui bahwa DNA atau deoksiriboik asid adalah molekul identitas yang ada pada tubuh makhluk hidup yang sering disebut sebagai keturunan dari orang tuanya. Sedangkan RNA merupakan molekul yang bisa membentuk DNA ketika proses sintesis protein di dalam gen terjadi. Dan RNA merupakan molekul yang bisa membentuk DNA ketika proses sintesis protein di dalam gen terjadi. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida masing-masing. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Terdapat beberapa perbedaan antara struktur DNA dan RNA, di antaranya DNA memiliki struktur untai ganda atau disebut dengan double helix. Sedangkan RNA memiliki struktur untai tunggal atau single helix. Pada DNA, gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya adalah ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi beberapa struktur. Yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Basa adenin, ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan basa timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen yang disebut urasil. Objek DNA dan RNA. Letak DNA itu di inti sel, sedangkan RNA inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Sedangkan bentuk DNA itu pita spiral ganda, RNA pita tunggal. Komponen gula yang terdapat di DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Ukuran DNA sangat panjang, sedangkan RNA pendek. Basa nitrogen yang ada di DNA yaitu basa purin yang termasuk adenin, guanin, dan basa pirimidin yang termasuk sitosin dan timin. Sedangkan RNA yang termasuk basa purin yang termasuk adenin, guanin, dan basa pirimidin termasuk sitosin dan urasil. Kadar yang terdapat di DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Fungsi dari DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA protein sintesis protein. Selanjutnya, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Ketika orang tua memiliki ciri jenis cuping terpisah, maka
Hampir semua anak memiliki jenis cuping terpisah, sedangkan yang memiliki cuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat, hal ini dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Sedangkan karakter yang kalah atau dalam fenomena ini karakter cuping melekat disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif dapat ditulis dengan huruf biasa atau huruf kecil. Karakter cuping yang terpisah dikode oleh gen G besar atau dominan, sedangkan karakter cuping yang melekat dikode oleh gen G kecil atau resesif. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen, dalam hal ini yaitu gen G besar dan G kecil, disebut dengan alel. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut dengan fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Selain morfologi makhluk hidup yang dapat diamati, fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip. Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu atau tidak dapat dilihat dan ditulis dengan kode huruf seperti GG besar, G besar, G kecil, GG kecil, dan sebagai berikut. Ada perbedaan genotip dan fenotip. Yang pertama itu dominan. Sifatnya itu lebih kuat daripada sifat lainnya. Contohnya itu AA besar dan BB besar. Yang kedua resesif. Sifat lebih lemah daripada sifat lainnya. Contoh AA kecil, BB kecil. Yang ketiga intermediate. Sifatnya itu campuran. Contohnya A besar dan A kecil, B besar dan B kecil. Sedangkan fenotip yaitu sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera, dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Contohnya yaitu tinggi, mungil, putih, sawo matang, mancung, besar, kecil, dan sebagainya. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Sedangkan keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dengan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya adalah 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kamu menjadi laki-laki atau perempuan. Pada biologi, laki-laki diberi simbol
pada perempuan diberi simbol, sedangkan pada perempuan diberi simbol. Penulisan kromosom kelamin atau kromosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf XY dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA plus XY dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Pada sel kelamin kromosom tidak dalam berpasangan atau haploid. Sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22AA plus Y atau 22A plus Y. Sedangkan kariotip pada sel betina atau sel ovum yaitu 22A plus X. Selanjutnya, gen-gen pada kromosom kelamin Y memiliki peranan penting dalam menentukan jenis kelamin pada manusia. Pada sel ovum hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Jadi, ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom Y, maka akan menghasilkan anak atau keturunan dengan jenis kelamin laki-laki atau XY. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau F besar. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau V. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai bab 3 materi pewarisan pada makhluk hidup mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua dan dapat menambah wawasan anak-anak mengenal materi molekul yang mendasari pewarisan sifat. Saya, Ibu Merlinda, mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.